Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Dalam beberapa hari ini saya agak libur beropini karena saya sedang mencermati beberapa kejadian yang ada di negeri ini. Nah, kali ini yang ingin saya angkat adalah topiknya Presiden memberikan bantuan kepada istri terduga teroris, gitu ya. Bantuan ekonomi karena si istri ini ternyata begitu ditangkap ada banyak hutang atau pinjaman ke pihak luar, sehingga Presiden mempunyai kebaikan hati untuk memberikan bantuan secara finansial. Nah, kegiatan Presiden ini seperti biasa menimbulkan polemik yang gegap gempita, pro dan kontra, biasa saja. Nah, sahabat Indonesia, kebetulan beberapa hari terakhir ini saya lagi asik menikmati film dari Netflix yang berjudul Homeland. Ini film serial yang bercerita tentang aktivitas intelijen oleh CIA di Amerika, dan ternyata luar biasa menarik. Minimal wawasan saya atau membuka cakrawala pemikiran saya tentang langkah dan strategi para intelijen dalam melakukan aksinya. Nah, pertanyaannya, apa kaitannya film Homeland tadi dengan langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Oke, begini, saya mencoba untuk positive thinking dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memberikan bantuan. Saya mempunyai pikiran, siapa tahu ini bagian dari grand design penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam menarik atau merekrut atau menjadikan istri terduga teroris ini sebagai aset untuk membongkar jaringan terorisme. Siapa tahu. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa gerak-gerak intelijen kadang-kadang bukan sekedar bunuh atau sekedar tangkap, penjarakan, bukan sekedar itu. Ada strategi besar yang kadang-kadang harus dalam upaya penggalangan ini dilakukan segala cara, kadang-kadang menarik musuh, mengambil mereka untuk masuk dalam bagian ini dan menjadikan mereka aset, kemudian dikembalikan lagi. Ini kalau pikiran saya yang dilakukan oleh Presiden. Nah, kalau dalam opsi ini saya juga sedikit mengkritisi, seharusnya ini tidak dilakukan secara terbuka, dan ini seharusnya tidak dilakukan oleh selevel Presiden. Cukup oleh petugas intelijen atau pejabat yang lain, tidak perlu terbuka dan tidak perlu diekspos. Karena kalau opsi ini yang diambil oleh negara dalam rangka untuk menjadikan mereka aset dan dikembalikan lagi pada komunitas mereka untuk mencari informasi, hampir tidak ada maknanya kalau menjadikan dia aset dilakukan secara terbuka. Nah, ini opsi pertama. Opsi kedua adalah hanya sekedar kebaikan hati seorang Presiden Jokowi untuk membantu rakyatnya. Nah, dalam hal ini sebagai manusia biasa, sebagai pribadi kita salut sama Presiden Jokowi. Tapi sebagai Presiden yang bertanggung jawab 270 juta orang di Indonesia yang sedang terancam dengan terorisme, apa yang dilakukan Presiden kalau benar dan opsi yang kedua ini berbahaya dan merupakan blunder besar. Masalahnya begini, ada beberapa orang yang tidak tahu strategi intelijen atau apa, menyikapinya lebih banyak ke opsi kedua, seolah-olah Presiden melakukan diskriminasi. Mengapa keluarga atau istri terduga teroris justru dibantu, yang lain tidak, dan ini dilakukan secara terbuka? Apakah ini pencitraan atau sekedar kebaikan hati seorang Presiden? Kalau opsi ini yang diambil oleh Presiden, saya sangat menyesalkan. Mengapa orang-orang terdekat Presiden atau pejabat intelijen di sekitar istana tidak memberikan saran untuk Presiden jangan melakukan blunder semacam ini? Karena ini berbahaya dan saya yakin tidak efektif. Kalau kita melihat beberapa tayangan yang lalu, ada seorang dalam tanda kutip pengantin diwawancarai oleh stasiun TV. Ini benar-benar mereka terpapar, sudah dicuci habis otaknya. Sulit rasanya mereka akan berubah hanya sekedar diberikan bantuan uang. Meluruskan
paparan yang masuk dalam otak kecil para terduga teroris dan kelompoknya ini tidak cukup dengan ekonomi, harus dengan dialog yang sangat panjang dan dilakukan oleh ahlinya. Kalau perlu dilakukan oleh ahli agama, atau mungkin dengan ahli intelijen atau ahli persuasi yang sangat luar biasa, mempunyai jam terbang tinggi. Tidak hanya sekedar diradikalisasi, diberikan kim ekonomi, diberikan uang, selesai. Tidak bisa seperti itu. Pemahaman mereka sudah terlanjur menancap dalam alam bawah sadarnya dia. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi diluruskan dengan cara yang sederhana. Sangat-sangat complicated dan itu memerlukan waktu. Nah, saya review ulang, kalau tadi dilakukan opsi pertama dalam upaya penggalangan menjadikan istri terduga teroris ini aset, ini bagus juga. Meskipun kelemahannya adalah tidak harus dilakukan secara terbuka dan tidak harus dilakukan oleh presiden langsung. Bisa juga dengan pejabat intelijen biasa saja. Nah, ini opsi pertama. Opsi kedua adalah mungkin presiden hanya berbaik hati. Tapi ini jauh lebih berbahaya. Karena ini akan menimbulkan suatu pemikiran yang sangat diskriminasi sebagian rakyat Indonesia. Mengapa keluarga teroris justru dibantu oleh presiden, yang lain tidak? Ini membuat satu kekacauan dalam analogi berpikir kita semuanya. Alam akal sehat kita menjadi terguncang dengan apa yang dilakukan oleh presiden ini. Sahabat Indonesia, ini suatu hal yang perlu dicermati. Presiden itu bukan manusia setengah dewa. Kadang-kadang beliau perlu juga diberikan masukan, perlu juga diberikan panduan, perlu juga diberikan nasihat, bukan sekedar hanya dipuja-puji dan hampir diperlakukan seperti manusia setengah dewa. Jadi artinya apa? Bahwa kalau memang benar presiden melakukan salah langkah, ini harus segera diperbaiki. Jangan sampai ada lelucon yang sangat menyakitkan yang timbul di kalangan masyarakat sekarang. Jangan takut menjadi teroris, toh nanti keluarga kita dibantu oleh presiden. Ini kan lelucon yang sangat tidak enak didengar. Tapi inilah kenyataan. Jadi, sahabat Indonesia, pada opini ini saya memberikan suatu appeal atau sentuhan halus dari seorang anak bangsa kepada pemerintah dan kepada semua aparat intelijen untuk berhati-hati dalam penanggulangan terorisme. Harus dilakukan dengan cermat, terstruktur, terintegrasi, dan komprehensif. Tidak bisa parsial. Jadi kesimpulan saya, kurang lebih apa yang dilakukan presiden itu menurut saya memang tidak tepat. Sahabat Indonesia, masalah terorisme ini sangat memprihatinkan. Yang muncul di permukaan ini hanya sepertiga, sedangkan yang 2/3 itu bergerak di bawah tanah dan mereka terus bergerak. Dan inilah dia harus ditangani dengan baik. Saya setuju kalau dari intelijen atau BNPT atau siapapun menanamkan aset untuk masuk ke sel mereka, ke jaringan mereka, untuk memporak-porandakan atau minimal untuk mencari tahu pergerakan mereka apa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka ditarik kembali untuk ke jalan yang lurus, menjadi manusia Indonesia yang beradab dan merdeka dengan pemahaman Pancasila yang lurus, bukan sekedar pemahaman agama yang sempit atau sesat. Baiklah, sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang apa yang dilakukan oleh presiden. Jujur saya agak menyesalkan ya, karena dilakukan secara terbuka. Kalau ini penggalangan aset, sekali lagi saya katakan caranya tidak tepat. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ini menjadi lubang besar kalau ingin menjadikan istri teroris ini aset untuk masuk ke jaringan mereka. Karena dilakukan secara terbuka dan kelompok mereka pun akan melihat dengan terang benderang. Yang kedua, kalau hanya sekedar kebaikan hati, kemurahan hati seorang Presiden Jokowi, ini juga tidak tepat kondisi.
karena dilakukan kepada objek yang menurut saya tidak tepat. Kalaupun Presiden mempunyai keinginan untuk membantu, harusnya tidak dilakukan secara terbuka dan harus dilakukan oleh level yang paling rendah. Tidak pejabat yang tinggi, apalagi selevel Presiden. Ini saran konstruktif dari saya, tapi minimal saya memberikan wawasan bahwa dalam pergerakan intelijen ini banyak cara, banyak jalan, tapi tetap harus dilakukan dalam senyap. Tidak bisa dilakukan secara terbuka, apalagi menjadi polemik seperti sekarang ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa sekali lagi like, share, komen, dan subscribe kanal TV Anak Bangsa. Karena melalui saluran ini saya ingin memberikan pemahaman apapun, informasi apapun. Untuk apa? Untuk mengajak Anda menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam damai. Rudi SK.